Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Terima kasih sudah hadir dalam renungan pagi ini. Hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang sangat jujur, sangat manusiawi, dan mencerminkan realita yang dialami banyak orang. Amsal 19 ayat 7 berkata, "Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi." Sahabat terkasih, ayat ini tidak sedang merendahkan orang miskin. Ayat ini justru sedang membongkar kenyataan pahit yang sering terjadi di dunia ini. Pagi ini kita akan membahas bagaimana Tuhan melihat, memahami, dan memulihkan mereka yang sedang berjuang dalam kekurangan. Realita yang pahit tapi nyata. Banyak orang merasa hidup mereka bukan hancur karena dosa, bukan juga karena pilihan buruk, tetapi karena kekurangan ekonomi yang membuat segalanya terasa lebih berat. Ayat ini berkata, saudara mulai menjauh, sahabat pura-pura tidak kenal, dan ketika kita minta bantuan, seolah dunia menutup telinga. Sahabat terkasih, ada masa di mana seseorang punya banyak teman saat keadaan sedang baik. Tetapi ketika mereka jatuh, tiba-tiba semua menghilang. Amsal 19 ayat 7 bukan sedang menghakimi, tetapi sedang berkata, beginilah dunia memperlakukan orang yang sedang susah. Ayat ini mengakui apa yang kita takutkan. Kurang uang membuat kita merasa tidak terlihat. Ada orang yang berkata, kalau kamu punya uang, orang akan datang. Kalau kamu tidak punya uang, kamu seperti tidak ada. Itu pengalaman banyak orang, dan Tuhan tahu itu. Amsal menuliskan itu agar kita tidak merasa bahwa kita satu-satunya yang mengalami hal ini. Rasa sendiri itu nyata. Ketika seseorang sedang kekurangan, ia bukan hanya kekurangan secara materi. Ia juga kekurangan dukungan, perhatian, penerimaan, dan rasa aman. Dan beban emosinya sering jauh lebih menyakitkan daripada beban keuangan itu sendiri. Ada orang yang berkata dalam hati, kalau aku kaya, mungkin aku tidak akan diperlakukan begini. Kalau aku punya lebih banyak, mungkin tidak ada yang meninggalkan aku. Amsal ini memperlihatkan luka-luka nyata yang dialami banyak manusia. Tetapi bagian indahnya adalah Tuhan tidak pernah menjauh dari orang yang sedang jatuh. Ayat ini memperlihatkan betapa kerasnya dunia, supaya kita melihat betapa lembutnya hati Tuhan. Sahabat terkasih, seringkali orang yang sedang dalam kesulitan finansial merasa bersalah atau malu, seolah mereka kurang iman atau kurang usaha. Padahal Alkitab tidak mengatakan bahwa miskin sama dengan salah. Bahkan sebaliknya, banyak nabi hidup dalam kesederhanaan. Yesus sendiri lahir di kandang. Rasul-rasul berjalan dari kota ke kota tanpa banyak harta. Amsal 19 ayat 7 sedang menghibur kita bahwa jika manusia menjauh, itu bukan kesalahan kita. Itu karena dunia ini lebih menghormati apa yang tampak dan lupa menghargai hati yang sedang berjuang. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan melihat air mata yang tidak terlihat manusia. Tuhan melihat kejujuran dan kerja keras yang tidak dipuji manusia. Sahabat terkasih, ada satu pola dalam hidup orang percaya. Saat orang-orang pergi, Tuhan datang. Alkitab mengatakan, Tuhan dekat kepada yang patah hati. Tuhan tidak memalingkan wajah dari jeritan orang miskin. Tuhan menopang orang yang jauh. Amsal ini tidak berhenti pada kepahitan. Amsal ini mengarah pada sebuah penghiburan. Tuhan adalah sahabat yang tidak menjauh. Saat sahabat manusia menghilang, Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu." Waktu manusia tidak memperhatikan, Tuhan justru memperhitungkan setiap detail hidup kita. Sahabat terkasih,
Ada seorang bapak bernama Daniel. Dulu hidupnya cukup baik. Dia punya usaha yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi ketika pandemi datang, usahanya berhenti, tabungan habis, rumah kontrakan menunggak, motor dijual. Dan saat itu, orang-orang yang dulu sering datang tidak tampak lagi. Ada satu sahabat yang dulu selalu minta traktir. Tiba-tiba membaca pesan pun tidak. Daniel merasa hancur, bukan karena kurang uang, tapi karena ia merasa sendirian. Suatu pagi, ia duduk di tempat tidur yang tipis dan berkata, "Tuhan, kalau memang Engkau masih ada, tolong jangan biarkan aku sendirian." Hari itu, tanpa ia sadari, seorang tetangga datang mengetuk pintunya, membawa sedikit makanan dan berkata, "Pak, saya nggak tahu kenapa, tapi Tuhan menaruh di hati saya untuk mengantar ini." Daniel menangis karena ia sadar, walau semua menjauh, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sejak hari itu, keadaannya mulai berubah. Bukan langsung kaya raya, tetapi Tuhan memulihkan sedikit demi sedikit. Mulai ada kerja harian, mulai ada penghasilan tetap, sampai akhirnya ia bisa kembali hidup layak. Daniel berkata, "Waktu semua orang hilang, Tuhan tetap ada. Dia tidak pernah membiarkanku malu." Kisah ini adalah kisah banyak orang, dan mungkin adalah kisah kita juga. Sahabat terkasih, mari kita ingat, kekurangan itu musim, bukan masa depan permanen. Kekurangan itu tempat proses, bukan akhir hidup. Kekurangan itu jalan menuju pemulihan, bukan kutuk. Tuhan sering memulai karya terbesarnya dari tempat yang paling kita sembunyikan. Seperti tanah yang kering menunggu hujan, begitu juga jiwa kita menunggu pemulihan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan terlambat. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami datang dengan hati yang jujur. Kami mengaku ada masa-masa ketika kami merasa tidak dianggap, tidak diperhatikan, dan tidak dihargai hanya karena kami sedang dalam kekurangan. Tapi hari ini kami percaya, Engkau tidak pernah memalingkan wajah dari kami. Pulihkan kami, beri kami jalan keluar yang tidak kami lihat sebelumnya. Bukalah pintu yang tertutup, sediakan pertolongan dari tempat yang tidak kami duga, dan teguhkan hati kami bahwa musim ini sementara. Dan Engkau sedang bekerja dalam diam. Kami serahkan seluruh hidup, usaha, keluarga, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, mari kita ingat, ketika dunia menjauh, Tuhan mendekat. Ketika manusia tidak melihat nilai kita, Tuhan melihat lebih dalam. Tetap kuat, tetap berharap, musim ini akan berubah. Tuhan sedang bekerja, bahkan saat kita tidak melihatnya. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.